Teman-teman lihat deh, kakak abis ke perayaan ulang tahun teman kakak. Lalu kakak tadi pakai topi ulang tahun ini. Lucu kan? Nah, teman-teman tahu nggak bentuk topi ini apa ya? Lalu kita bisa nggak ya hitung volumenya? Yuk simak pembahasan kali ini. Apa sih kerucut itu? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Kerucut memiliki satu rusuk, satu titik sudut, dan dua sisi, yaitu sisi alas kerucut dan sisi selimut kerucut. Seperti gambar di samping, C adalah titik sudut. Adapun ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik sudut C yang merupakan titik puncak dan titik-titik pada lingkaran yang disebut sebagai garis pelukis. Nah, kalau di sini disimbolkan sebagai S dan R-nya atau AB yang merupakan jari-jari lingkaran. Pada setiap bangun ruang pasti memiliki yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring kerucut terdiri dari sisi alas berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk juring lingkaran, dan S merupakan garis pelukis. Lalu bagaimana menghitung luas dari jaring-jaring tersebut? Nah, luas jaring-jaring tersebut bisa kita sebut juga dengan luas permukaan. Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R tambah S, di mana Pi besarnya 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari lingkaran, dan S adalah garis pelukis yang bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Yuk kita coba soal latihan tentang luas permukaan. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 12 cm dan tinggi 14 cm. Apabila panjang garis pelukisnya 10 cm, hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Penyelesaiannya, bisa kita ketahui bahwa diameternya adalah 12 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Jadi jari-jarinya adalah 6 cm dan garis pelukisnya 10 cm. Jadi luas permukaannya tinggal kita masukkan ke rumusnya, Pi kali R tambah S. Nah, di sini kita gunakan Pi 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu dikali R yaitu 6, dikali 6 tambah 10. Lanjut 3,14 kali 6 kali 16, sehingga menjadi 3,14 kali 96. Lalu hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Mudah sekali ya teman-teman. Selain mencari luas permukaan, kerucut juga bisa kita cari volumenya. Untuk volume kerucut, cara mencarinya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya adalah lingkaran, maka luas alasnya kita gunakan rumus luas lingkaran. Sehingga menjadi sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Dengan T merupakan tinggi kerucut. Agar teman-teman lebih paham, mari kita coba contoh soal tentang volume kerucut. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 8 cm. Apabila jari-jarinya 16 cm, berapakah volume bangun kerucut tersebut? Nah, pada soal tersebut diketahui bahwa jari-jari kerucut adalah 16 cm dan tingginya 8 cm. Yuk kita masukkan ke dalam rumus volume kerucut, yaitu sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Jadi, sepertiga kali 3,14 kali 16 kuadrat kali 8. Setelah dikalikan semuanya, hasilnya adalah 2143,21 cm kubik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, agar kalian lebih paham, bisa kalian coba latihan soal ini sebagai refleksi dari pemahaman kalian semua. Selamat mencoba! Soal pilihan ganda nomor 1. Sebuah topi berbentuk kerucut diameternya 32 cm dan tingginya 12 cm. Luas permukaan topi tersebut adalah. Soal pilihan ganda nomor 2. Sebuah kerucut tingginya 35 cm dan jari-jarinya 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah titik-titik cm kubik. Soal pilihan ganda kompleks. Berikut yang termasuk sisi pada kerucut adalah soal benar atau salah. Perhatikan gambar kerucut di bawah ini. Lingkarilah kata benar atau salah sesuai dengan pernyataan.
Gimana teman-teman? Soalnya mudah kan? Sekarang yuk samakan jawaban dan bahasannya. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Diketahui sebuah topi berbentuk kerucut, diameternya 32 cm dan tingginya 12 cm. Jika digambarkan bisa menjadi seperti berikut ini. Dengan diameter 32 cm, maka kita bisa memperoleh jari-jari atau R-nya dengan cara setengah kali diameter. Sehingga menjadi setengah dikali 32 yaitu 16 cm. Seperti pada gambar di sini. Dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian untuk mencari luas permukaan topi, kita perlu mencari S atau garis pelukisnya terlebih dahulu. Dan garis pelukis ini bisa kita peroleh dari segitiga siku-siku yang terbentuk pada kerucut. Kita tarik ke segitiga kecil ini. Sisi tegaknya adalah 12 cm sesuai gambar. Lalu sisi alasnya adalah jari-jari dari kerucutnya yaitu 16 cm dan sisi tegaknya adalah 12 cm. Maka yang namanya garis pelukis adalah sisi miringnya, S-nya. Sehingga untuk mencari garis pelukis, kita bisa gunakan rumus Pythagoras, yaitu 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat karena mencari sisi miring. 12 kuadrat adalah 144, lalu ditambah dengan 16 kuadrat, yaitu 256, lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan 400. Akar dari 400 adalah 20, maka garis pelukisnya adalah 20 cm. Kemudian kita bisa mencari luas permukaan topi, yang bisa kita cari dengan cara menggunakan rumus luas selimut. Karena apabila yang namanya topi, lingkaran di bawahnya ini pasti berlubang. Jadi alas pada kerucut ini tidak memiliki permukaan. Dan luas selimut ini rumusnya adalah Pi kali R kali S. Kita masukkan angkanya. Pi kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu R-nya adalah 16 cm dikali S-nya yaitu 20 cm. Sehingga ketika dikalikan hasilnya adalah 1004,8 cm persegi. Maka luas topi adalah 1004,8 cm persegi. Dan jawabannya adalah C. Soal pilihan ganda nomor 2. Diketahui sebuah kerucut tingginya 35 cm dan jari-jarinya 15 cm. Apabila digambarkan menjadi seperti berikut ini. Dengan tinggi 35 cm dan jari-jari 15 cm. Kemudian kita akan mencari volume kerucut tersebut. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. 1/3 Pi R kuadrat T. Kita masukkan angkanya. 1/3 dikali Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R kuadrat yaitu 15 kuadrat dikali T-nya 35. Kita gunakan 22/7 karena di sini ada tingginya yang kelipatan 7. Jadi bisa kita coret 35 dan 7 sehingga diperoleh 5. Lalu kita kalikan 1 dikali 22 dikali 15 kuadrat dikali 5. Hasilnya adalah 24.750/3. Lalu kita bagi 24.750 dibagi 3, hasilnya adalah 8.250 dan satuannya cm kubik. Maka volume kerucut tersebut adalah 8.250 cm kubik. Dan jawabannya adalah C. Soal pilihan ganda kompleks. Teman-teman perlu diingat kembali bahwa kerucut memiliki dua sisi, yaitu yang pertama selimut yang berbentuk juring lingkaran,
Dan yang kedua alas yang berbentuk lingkaran. Sekarang kita cocokkan dengan pilihan gandanya. Pilihan A, juring lingkaran, ini sesuai ya dengan sisi selimut dari kerucut. Maka pilihan A benar. Kemudian pilihan B, segitiga, itu tidak ada pada kerucut. Jadi pilihan B salah. Kemudian C, trapesium, trapesium tidak ada pada kerucut. Jadi pilihan C salah. Lalu D, lingkaran, nah lingkaran merupakan bentuk dari sisi alas kerucut. Jadi pilihan D sesuai. Maka jawaban untuk soal ini adalah A dan D. Soal benar atau salah. Mari kita cari volume dari masing-masing kerucut. Lalu kita samakan dengan setiap pernyataannya. Kita mulai dari kerucut pertama yang berwarna abu-abu. Kerucut ini memiliki tinggi 10 cm. Dan jari-jari 6 cm. Maka volumenya adalah 1/3 kali pi r kuadrat T. Kita masukkan angkanya, 1/3 kali 3,14 kali r kuadrat, r-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat dikali T-nya 10. Kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah 1130,4 per 3. Lalu dibagi sehingga menghasilkan 376,8 cm kubik. Maka nilai dari volume kerucut pertama ini adalah 376,8 cm kubik. Dan ini sesuai dengan pernyataan pertama. Maka pilihan pertama benar. Kemudian yang kedua, kerucut yang kedua memiliki tinggi yang belum diketahui dan bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Seperti ini. Diketahui sisi miringnya adalah 10 dan sisi alasnya merupakan jari-jari dari kerucut yaitu 6 cm. Atau diameter dibagi 2 dan diameternya adalah 12 cm. Maka kita akan mencari tingginya dengan menggunakan Pythagoras. T sama dengan akar dari sisi miring kuadrat yaitu 10 kuadrat dikurangi alas 6 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 6 kuadrat 36. 100 dikurangi 36 yaitu 64 dan akar dari 64 adalah 8 cm. Jadi tingginya adalah 8 cm. Kemudian sekarang kita masukkan ke rumus volume yaitu 1/3 pi r kuadrat T. 1/3 kali pi 3,14 kali r kuadrat yaitu 6 kuadrat kali T yaitu 8. Kita kalikan semuanya sehingga hasilnya adalah 904,32 dibagi 3. Hasilnya adalah 301,44 cm kubik. Maka nilai volume kerucut yang kedua adalah 301,44 cm kubik. Dan jawabannya salah. Kemudian kerucut yang ketiga. Kerucut ini memiliki tinggi 12 cm dan jari-jari 4 cm. Maka volumenya 1/3 pi r kuadrat, kita masukkan angkanya. 1/3 dikali 3,14 dikali r kuadrat yaitu 4 kuadrat dikali T yaitu 12. Setelah dikalikan hasilnya menjadi 602,88 per 3 lalu dibagi sehingga menghasilkan 200,96 cm kubik. Maka nilai volume kerucut yang ketiga adalah 200,96 cm kubik. Dan jawabannya tidak sesuai dengan pernyataan yang 3. Maka
Jawabannya adalah salah. Teman-teman, kalian jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. Di video berikutnya, kita masih akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.